Tuhan, apa yang kita baca tadi adalah Tuhan akan membalaskan ya kepada orang-orang yang orang kasdim ya, seperti itu ya, para penindas-penindas itu. Tuhan kelihatan sekali di situ, Tuhan bertindak dengan tegas dan adil ya, seperti yang kita baca tadi. Bahwa mereka yang lalim, mereka yang jahat ya, mereka yang sombong ya, orang-orang kasdim terutama, pasti karena kesombongan, ketamakan, kekejaman mereka ya, mereka suka dengan hal-hal yang duniawi, mereka yang mengandalkan yang berhala mereka, yang menjadi kehebatan mereka. Mereka semua akan mendapatkan penindasan, mereka akan celaka. Oke, untuk lebih dalam lagi, mari kita sama-sama dengarkan sharing dari Ibu Lumungga. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu Lumungga, silakan. Halo Ibu Lumungga, apakah mendengar? Ibu Lumungga? Maaf Pak, sinyalnya agak kurang bagus ya, tapi suara saya jelas. Saya kedengaran. Ya, silakan. Mulai. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Tadi Pak Heri sudah menjelaskan mengenai pasal-pasal sebelum ini yang sudah kita bicarakan beberapa minggu yang lalu. Dan pasal 2 ini merupakan sambungan dari perikop yang sebelumnya di ayat 5. Di ayat atau di perikop sebelumnya, Pak Heri tadi sudah mengemukakan bahwa di dalam penglihatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Habakuk dengan Maaf, terputus lagi ya Pak ya. Kedengaran lagi nggak? Sudah kedengaran? Ya, silakan Bu. Bagus. Sebelumnya Allah memberi pemisahan yang tegas antara orang benar dan orang sombong. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya, sedangkan orang sombong tidak selamanya tidak akan ada. Dan mengenai orang sombong inilah yang akan kita bicarakan di pasal-pasal selanjutnya. Dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 5, bahwa akan tiba waktunya bangsa-bangsa yang ditaklukkan Babel akan bangkit melawan karena kesombongannya. Dan jawaban Allah yang berikutnya oleh Habakuk disusun dalam bentuk nyanyian ejekan, yaitu dalam bentuk celakalah. Bentuk nyanyian seperti ini, celakalah, adalah merupakan bentuk syair yang biasa digunakan oleh nabi-nabi zaman dahulu untuk menyampaikan berita penghukuman. Sebagai keburukan. Nyanyian ejekan yang berupa celaka ini ada 5 ucapan yang membeberkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Babel yang dilanjutkan dengan konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut. Dan ini yang akan kita bahas satu persatu. Agak sulit memahami tulisan-tulisan atau isi daripada nyanyian ini, oleh karena
Ada yang mengatakan mungkin karena terjemahan Ibraninya kurang tepat. Ada juga ya karena sebagian besar isinya merupakan kiasan-kiasan atau peribahasa atau metafora yang buat kuping kita kurang familiar, jadi kita kurang mengerti. Dan juga bentuk literatur Ibrani memang agak sulit dipahami. Mereka itu walaupun bentuk prosa, apalagi bentuk syair seperti ini, syair nyanyian, itu kadang-kadang bentuknya tidak berurutan karena mereka menuntut suatu bentuk-bentuk yang merupakan bentuk literatur mereka. Bentuknya itu bisa bentuk simetris, bisa bentuk paralel, sehingga kadang-kadang kita membacanya kok sepertinya diulang-ulang atau konsekuensinya tidak langsung pada ayat berikutnya, tapi loncat pada ayat-ayat yang lebih belakangan lagi. Tapi kita akan mencoba melihat itu satu persatu. Dari apa yang saya baca, saya mohon teman-teman yang ada di hadir pada saat ini juga mungkin membaca referensi yang beda. Kita gabungkan untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama kita bahas adalah mengenai celaka yang pertama. Di situ dikatakan, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Kita bahas dulu arti dari masing-masing kalimat atau kata. Kalau mengenai makna dari keseluruhannya barangkali nanti belakangan. Di sini menggaruk ini biasanya maksudnya adalah ditujukan pada orang yang melakukan tindakan yang didorong oleh dirinya sendiri. Jadi bukan karena faktor luar, bukan karena misalnya dia ada yang memaksa atau karena situasi, tapi dia kepengen aja, dia merasa ingin melakukan, dia lakukan. Jadi dia didorong oleh keinginannya sendiri, dia lakukan sendiri untuk kepuasan diri sendiri. Yang saya dapat dari referensi yang saya baca, maksudnya di sini menggaruk itu ya seperti itu. Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Gadaian di sini maksudnya apa? Orang Israel, tentunya Habakuk juga sangat kental pemikirannya bahwa mereka itu adalah bangsa milik Allah, bangsa pilihan Allah. Jadi mereka adalah milik Allah. Kalau saat ini atau suatu waktu mereka mungkin akan dijajah oleh bangsa Babel, dikuasai oleh bangsa Babel, itu sifatnya tidak untuk seterusnya, hanya merupakan sementara. Mereka dipinjamkan atau digadaikan oleh Allah sementara oleh karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Jadi barang gadaian maksudnya di sini adalah bangsa Yehuda sendiri dan bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Babel. Karena memang pemahaman Habakuk dan bangsa Israel, mereka itu milik Tuhan, harus dan pasti nanti satu waktu akan ditebus kembali oleh Tuhan. Jadi maksudnya barang gadaian di sini adalah itu. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan terkejut mereka dan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Di sini yang maksudnya mereka yang menggigit dan mereka yang mengejutkan engkau adalah bangsa-bangsa taklukan yang ditaklukkan oleh Babel. Jadi satu waktu bangsa-bangsa ini akan bangkit membentuk kekuatan oleh karena terlalu lama mengalami penindasan oleh Babel, sehingga satu waktu mereka itu akan bangkit mengejutkan Babel dan kembali malah mengalahkan Babel dan menjarah Babel. Karena engkau telah menjarah banyak bangsa, maka bangsa yang tertinggal ini maksudnya adalah
sisa-sisa bangsa taklukan yang tidak musnah pada waktu penyerangan Babel. Jadi waktu Babel menyerang kerajaan mereka, termasuk Yehuda, ada sebagian dari bangsa itu yang lolos dari kemusnahan. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal inilah, bangsa-bangsa yang lolos inilah, yang nanti satu waktu akan bangkit kembali melawan kerajaan Babel. Sehingga maksudnya pada ayat ini, Habakuk hendak menjelaskan bahwa cepat atau lambat orang-orang yang tertindas akan memberontak. Bangsa-bangsa yang dijarah oleh Babel juga akan berbalik menjarah Babel dan menjadikan Babel tak berdaya dan lemah. Sebetulnya di sini barangkali Habakuk sudah mulai melihat tatanan moral yang digambarkan oleh Tuhan, karena sebetulnya pertanyaan dia kepada Allah yang minta, kenapa sih kok bangsa Kasdim yang disuruh menghukum Yehuda yang tidak begitu jahat, justru yang disuruh menghukum adalah orang yang sangat jahat. Sebetulnya dia bukan hendak mempermasalahkan tindakan Allah, hanya dia tidak mengerti, tapi mungkin dari penjelasan yang dia susun dalam bentuk syair nyanyian ini, dia mulai mengerti, melihat tatanan moral perjalanan sejarah yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah, bahwa setiap kerajaan yang menindas, setiap tirani manusia itu mempunyai benih-benih kehancurannya sendiri. Jadi tindakannya yang terlalu kejam, yang terlalu buas itu akan menimbulkan bibit-bibit yang kemudian akan bangkit kembali melawan kerajaan yang kejam tersebut. Bangkit atau mungkin dibangkitkan oleh Tuhan. Itu yang saya dapat dari ayat 6 sampai 8. Sekarang kita membicarakan yang celaka yang kedua, yaitu dari ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Dari referensi yang saya baca, yang dimaksud dengan laba yang tidak halal ini adalah laba yang diperoleh dengan jalan merampok. Karena ketika bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Babel sudah takluk, mereka itu betul-betul dijarah habis-habisan, bangsanya dihabisi, yang bisa lari, sehingga kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkan oleh Babel itu menjadi hancur sama sekali. Tindakan penjarahan yang dilakukan oleh Babel memang sudah sangat-sangat kejam pada saat itu. Karena yang dijarah bukan hanya harta, tapi juga harga diri bangsa-bangsa itu juga dihancurkan. Seperti misalnya Yehuda, mereka itu dibuang ke Babel, sehingga seperti orang yang nggak ada harganya. Kemudian juga bait Allah, tempat mereka yang sangat mereka junjung tinggi, itu juga habis dijarah. Jadi betul-betul tindakan Babel dalam menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil termasuk Yehuda itu sudah sangat-sangat hebat lah. Kemudian ada yang dimaksud di sini mendirikan rumah untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Maksudnya untuk sarang di sini tentu maksudnya adalah Babel itu sendiri, jadi kerajaan Babel. Untuk dibuat di tempat yang tinggi maksudnya supaya aman. Jadi di sini Babel itu berusaha mengamankan kerajaannya dengan menaklukkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Tujuannya adalah supaya saya aman. Jadi
dirancang sedemikian rupa, karena nanti di ayat berikutnya ada dikatakan merancangkan cela, karena memang semua itu dilakukan bukan asal-asalan, jadi betul-betul dirancang oleh petinggi-petinggi kerajaan bagaimana caranya supaya mereka itu tetap kuat, tidak mungkin kalah. Semua negara-negara kecil yang di kerajaan-kerajaan kecil yang mereka taklukkan, mereka buat sedemikian rupa sehingga digunakan untuk melindungi mereka. Jadi di sini maksudnya membuat rumahnya di tempat yang tinggi untuk mengamankan Babel. Dengan maksud supaya mereka makin kokoh dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini merupakan suatu tindakan yang sangat berdosa, karena caranya itu sangatlah tidak adil dan sangat jahat, sangat menekan. Di ayat 11 di situ dikatakan, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Saya menemukan penjelasan yang dimaksud dengan batu dan balok di sini adalah bahan bangunan untuk rumah. Tentu yang dimaksud adalah bangsa-bangsa taklukan. Bangsa-bangsa taklukan ini kemudian di pasal sebelumnya kan sudah dikatakan dirancang sebagai bagian dari wilayah kerajaan Babel, sehingga kehadiran mereka itu diharapkan akan memperkuat kedudukan Babel. Tapi mereka tidak tahu bahwa biar bagaimanapun suatu waktu sisa-sisa bangsa yang masih ada di situ tentu akan timbul rasa kebangsaannya untuk bangkit kembali. Jadi di sini dikatakan batu berseru, balok menjawab. Jadi seruan-seruan dari batu ini dan balok ini adalah seruan orang yang tertindas yang saling bersahut-sahutan dengan seruan dari balok. Jadi seruan orang yang tertindas disambut oleh sesama yang tertindas, dan ini berlangsung terus-menerus sampai yang menginginkan supaya mereka merdeka, dan akhirnya tentu mungkin mereka akan membentuk suatu kekuatan atau koalisi yang nantinya akan menghancurkan kembali, berbalik menghancurkan Babel. Celaka yang ketiga yaitu celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Kalau ayat sebelumnya berbicara mengenai kerajaan, maka di sini berbicara mengenai kota. Mungkin di sini maksudnya adalah ibu kota. Ibu kota Babel itu adalah Babilonia. Babilonia itu pada masa itu dibangun menjadi demikian megahnya dengan menebang pohon-pohon ares di Gunung Libanon. Jadi Gunung Libanon itu hancur, satwa-satwanya juga jadi banyak yang punah hanya untuk membangun ibu kotanya. Jadi di sini digambarkan kemegahan kota itu tidak menggambarkan sesuatu yang agung, tapi menggambarkan darah karena dibangun di atas darah. Dan ini menggambarkan juga keperkasaan tentaranya yang haus akan darah. Sedangkan kita tahu tentunya Habakuk juga mengetahui di Mazmur 27 ada dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Nggak ada gunanya mereka membangun rumah dengan cara seperti itu, karena tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Di ayat 13 ada dituliskan apa maksudnya bangsa-bangsa sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya.
bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku bangsa berlelah untuk sia-sia. Ini suatu pertanyaan. Kesannya seperti mempertanyakan Tuhan. Ya. Kan yang membuat bangsa-bangsa dilalap api, bersusah-susah untuk api, artinya bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Babel itu kan akhirnya hangus dimakan api, kemudian juga dilalap habis oleh api, kemudian bersusah-susah untuk yang sia-sia, menyebabkan kehidupan mereka menjadi sia-sia. Kan itu dari Tuhan datangnya. Kesombongan Babel atas bangsa-bangsa taklukannya lah yang menyebabkan kehidupan bangsa itu, bangsa-bangsa kecil itu menjadi sia-sia. Sedangkan ini adalah seizin Tuhan. Mereka berteriak-teriak pun tidak ada yang mendengar. Batin mereka tertekan. Bukan maksud dari kalimat ini sepertinya adalah seperti itu. Kan dari Tuhan itu. Tetapi kemudian dijawab di ayat 14, tapi akan tiba saatnya bangsa-bangsa taklukan ini akan mengenal kemuliaan Tuhan. Karena kemudian bangsa-bangsa ini akan bangkit dan berbalik mengalahkan Babel. Dan di situ akan terlihat kemuliaan Tuhan yang terus bertambah sepanjang sejarah, seperti air yang menutupi dasar laut. Bentuk kalimat seperti ini bisa kita jumpai juga di Yesaya 11 ayat 9. Di situ dikatakan, tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku buruk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kalimat ini juga seperti air laut yang menutupi dasarnya bisa dijumpai di Yesaya 11 ayat 9. Barangkali Pak Nelson bisa menjelaskan nanti lebih jelas sebetulnya maksudnya apa. Celaka nomor 4 adalah celakalah orang yang memberi minum sesamanya bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Memandang auratnya, kita berpikirnya ini maksudnya apa sih? Di sini yang ditekankan adalah tindakan Babel yang begitu kejamnya menghancurkan bangsa-bangsa, dan dia puas melihat ketelanjangan dari bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Mabuk kekuasaan dia, tidak puas-puasnya dengan kemenangan demi kemenangan atas taklukan yang berulang kali dilakukannya, memuaskan dirinya dengan ketelanjangan negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil yang ditaklukkannya tersebut. Dan sikap sombongnya inilah kemudian nanti yang akan mengubah keadaan sehingga hukum berbalik sekarang mengenai dirinya. Upaya Babel untuk mencari kehormatan dengan tindakan-tindakan yang penuh kehinaan akhirnya akan diikuti dengan penghukuman yang berasal dari kuasa Tuhan. Di ayat 16 kita baca, piala dari tangan Tuhan. Biasanya kemarahan Tuhan suka disebut sebagai piala murka Tuhan. Bisa kita lihat di Yeremia 51 ayat 7. Atau di Yesaya 51 ayat 7 juga dikatakan piala kehangatan murkanya. Artinya jadi marahnya Tuhan, firman Tuhan itu selalu dinyatakan dalam bentuk piala kemarahan Tuhan. Jadi ini yang dipakai oleh Habakuk. Oleh karena tindakan Babel yang mabuk kekuasaan, menaklukkan bangsa-bangsa, menelanjangi bangsa-bangsa,
dia merasa puas dengan memandang auratnya. Jadi kemudian dikatakan, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah, kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan. Jadi piala kemarahan Tuhan yang tadinya ditumpahkan ke bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan, sekarang akan beralih piala itu ditumpahkan ke Babel. Di ayat 17 ada keterangan, sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau. Di sini Habakuk menggunakan lagi gambaran keadaan gunung Libanon yang dirusak oleh Babel. Pohon-pohonnya semuanya sudah ditebangi untuk membangun ibu kotanya, satuannya sudah hancur. Kerusakan yang dilakukan oleh Babel terhadap gunung Libanon digambarkan oleh Habakuk. Kerusakan seperti itulah nanti yang akan menimpa Babel kembali. Jadi apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka. Selanjutnya, apakah gunanya patung pahatan? Ucapan di sini mengharapkan keadilan Tuhan. Apa gunanya patung pahatan yang dipatung oleh pembuat? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala itu bisu belaka. Di sini Habakuk mengharapkan keadilan Tuhan bukan hanya terhadap kerajaan Babel, tapi juga kepada ilah-ilah mereka, karena memang Babel sudah sangat terlalu. Mereka juga sangat mengagungkan ilah-ilah mereka. Mereka menganggap bahwa ilah-ilah mereka itulah yang menyebabkan mereka menjadi menang, menjadi hebat, bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Mereka menyombongkan diri, menonjolkan dewa-dewa mereka sebagai kuasa yang mengantarkan mereka pada kemenangan-kemenangan. Di sini Habakuk menyorot penyembahan berhala kepada dewa-dewa buatan tangan mereka sebagai tindakan yang sia-sia. Berhala yang bisu dan tidak berguna sama sekali, tidak diharapkan. Termasuk juga pengajar dusta. Pengajar dusta ini maksudnya imam-imam mereka yang menyampaikan kehendak dewa-dewa mereka kepada para penyembahnya. Ayat 19 merupakan kelanjutan dari ayat 18. Di sini Habakuk menggunakan ungkapan seperti yang Elia lakukan pada waktu mengejek nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Kalau kita baca di 1 Raja 18 ayat 27, kan dia mengatakan panggilnya lebih keras supaya dewanya bangun atau supaya dewanya dengar. Dan di sini juga Habakuk mengatakan menggunakan cara ini, mengejek mereka yang berdoa kepada patung-patung dewa yang tidak ada kuasanya. Nah, di ayat 20 di situ dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Merupakan lanjutan dari ayat di atasnya, di mana ayat di atasnya dewa dan patung kerajaan Babel bisu, tidak ada roh, tapi Allah orang Israel tidaklah demikian. Allah Israel tidak tertidur, dia ada di dalam bait-Nya. Oleh karena itu berdiam dirilah di hadapannya, beribadahlah kepadanya. Kita jumpai di Yesaya 41 ayat 1, dengan rasa hormat di hadapannya. Hai seluruh bumi, seluruh bangsa, termasuk juga tentunya di samping Babel adalah
bangsa-bangsa yang ditaklukkan Babel, termasuk juga pada Habakuk sendiri, harus tunduk kepada kekuasaan Allah. Ini pengertian yang saya dapat dari kata-kata yang agak sulit dimengerti di pasal di ayat 6 sampai 20 ini. Dan dari semua pengertian itu saya yang bisa saya ambil intinya adalah nyanyian ucapan celaka ini sifatnya tidak membalas dendam, tapi dia justru diambil sebagai pelajaran, sebagai berita yang bersifat kenabian oleh Habakuk, yang berfungsi sebagai peringatan bagi bukan hanya bagi Babel saja, tapi bagi siapa saja yang melakukan penindasan, termasuk kita pada zaman sekarang ini juga ini masih sangat relevan sekali, ya. Sementara itu umatnya dipanggil kembali ke jalan hidup yang sebenarnya, yaitu bersekutu dengan Tuhan, hidup menurut ajarannya, memuliakan namanya, berdiam diri di hadapannya dengan hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, hukuman Babel yang kita lihat di sini adalah setimpal dengan dosa kejahatan mereka. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Di Galatia 6 ayat 7 dapat kita baca, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu jugalah yang akan dituainya. Barangkali itu yang bisa saya sharing untuk saat ini, Pak Eri. Mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan atau memberi lagi pemahaman-pemahaman lain yang sesuai dengan referensi yang mereka baca, sehingga kita bisa saling melengkapi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Lomongga. Bapak Ibu semua, ada banyak sekali ya. Saya paling enggak catat ada 8-9 poin di sini. Hal-hal yang saya garis bawahi, saya kira penting, yang sudah disampaikan Ibu Lomongga untuk kita bisa menggali lebih dalam lagi. Barangkali nanti juga Bapak Ibu, saudara-saudari bisa tambahkan dari perspektif yang berbeda, ya. Jadi ada hal-hal yang menarik seperti tadi istilah-istilah yang dipakai, ya, barang gadaian, ya. Jadi suatu ungkapan ya memang sudah terpuruk banget ya, tadi dikatakan Yehuda itu menjadi barang gadaian, Tuhan menggadaikan, tapi ada di balik itu satu harapan bahwa sementara Tuhan membiarkan itu menjadi barang gadaian, tapi suatu ketika Tuhan akan menebusnya kembali. Nah, kemudian ada istilah-istilah garuk. Ya, saya kalau ingat bahasa ini, kalau di istilah ini di orang Melayu, ya, istilahnya itu seperti kiasan, tadi dikatakan, bisa juga mungkin kita katakan bahasa orang sekarang sikat saja gitu loh. Jadi memang dalam kondisi yang digaruk itu bukan garut dia, tapi garuk ya. Jadi dirampas, disikat, musuh itu dihajar sedemikian rupa. Seperti itu kira-kira gambarannya tentang garuk itu. Tetapi apa yang dilakukan itu akan ada suatu ketika, tadi Ibu Lomongga katakan ada pembalasan, ya, Babel akan dibalas. Nah, kemudian ada lagi hal-hal yang saya catat, setiap tirani akan menimbulkan kehancuran sendiri, ya. Tuhan sendiri akan membangkitkan bangsa yang ditindas atau sisa-sisa bangsa yang tertindas, seperti itu. Kasdim sangat kejam, ya, dikatakan situ Kasdim sangat kejam, bahwa memang Kasdim bertindak seakan-akan dialah penguasa, dialah dewa, dialah Tuhan. Suka-sukanya dia, tidak ada aturan main yang
seperti sekarang ini ya ada aturan main internasional, ya PBB, apa segala macam. Tetapi tolak ukurnya ada pada diri dan ketentuan ketetapan yang mereka bikin sendiri. Yang menaklukkan, menjara, membuang, ya seakan-akan memang bangsa Yehuda, Israel, dalam hal ini, konteks ini adalah Yehuda tidak berharga sama sekali. Dia manusia yang tidak dihargai sama sekali. Ditindas dalam kemiskinan, dalam kepapan, dan keteraniayaan, tertekan, yang maka dibuang seperti itu. Tetapi ada hal yang menarik juga, barangkali nanti kita perlu diskusikan juga lagi. Tadi Ibu Romonga menyinggung bahwa mereka mengokon diri membangun rumah yang tinggi. Ya, saya pikir mungkin barangkali itu keamanan buat mereka, benteng lah katakan, pertahanan mereka dari musuh-musuhnya seperti itu. Tapi hal itu dianggap berdosa di hadapan Tuhan. Why? Kenapa? Gitu loh. Nah, itu kita bisa diskusikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Seruan orang tertindas ternyata sampai kepada Tuhan. Kejayaan Kasdim di atas pertumpahan, di atas penderitaan, tumpahan darah orang bangsa lain seperti itu. Kasdim begitu jahat di mata Tuhan karena mereka juga menganggap segala apa yang mereka kerjakan, apa yang itulah menjadi berhala mereka, itulah menjadi tuan mereka. Segala pahatan, patung pahatan, tuangan yang tadi dikatakan di ayat 18 berapa. Nah, hal-hal itu akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, ini adalah nubuatan dalam konteks Nabi Habakuk saat itu. Ini belum terjadi. Tapi kira-kira 8-9 tahun kemudian baru terjadi. Ini baru sebuah nubuatan. Tapi Tuhan sudah memberikan penglihatan, gambaran kepada Nabi Habakuk tentang apa yang akan terjadi, bangsa Kasdim yang dipakai Tuhan menindas Yehuda akan dibalas oleh Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya sebelum melemparkan ke kita semua Bapak Ibu untuk bertanya, mendiskusikan lebih dalam, saya ingin bertanya satu hal kepada Ibu Lomongga kembali. Ibu Lomongga, dengan penggalian Ibu, bisakah Ibu sharingkan secara pribadi apa yang Ibu boleh dapatkan dari pemahaman Ibu secara aplikatif dalam kehidupan ini, apa yang bisa dilakukan? Silakan Ibu. Tadi di terakhir, bulan terakhir saya sudah mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim kepada Yehuda itu tidak membuat Habakuk membuat nyanyian yang bersifat dendam. Tapi justru dari pengalaman itu dia memberi nasihat, jangan lakukan hal yang seperti itu karena akhirnya akan begini. Akan berakhir dengan tidak betul. Jadi tidak mendendam. Yang kedua, yaitu hukum tabur tuai Galatia 6 ayat 7. Kayaknya apapun yang kita tabur akan kita tuai. Nah, di sini begitu, apa yang ditabur oleh Babel dia akan tuai. Jadi aplikasi dalam kehidupannya seperti itu. Hukum tabur tuai melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Ada lagi Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Jadi satu hal yang Ibu, 2 poin tadi ya. Yang pertama adalah apa tadi? Jadi pelajaran. Nah, menjadi pelajaran ya buat Ibu, dan saya kira mungkin ini buat kita semua juga. Ya Ibu mau nyampaikan sesuatu? Udah. Halo? Cukup Pak. Oh, oke. Jadi
kita mesti hati-hati ya, jangan bertindak serampangan ya, dan tidak juga, bukan arti serampangan itu ya termasuk hal-hal yang sifatnya kecil kalau saya ya Bu ya. Jadi termasuk seperti apa yang Yakobus katakan ya, kalau kita tahu itu sesuatu yang baik kita nggak kerjakan, itu sudah dosa. Jadi bukan hanya menendam saja yang tidak boleh ya, tetapi kita harus sangat hati-hati sebagai orang Kristen, tidak menaruh dendam. Tadi dikatakan juga hati-hati dalam bertindak. Selalu Tuhan ajarkan adalah di Tuhan itu cuma ada satu kebenaran. Tidak ada yang kompromi, yang abu-abu, nggak ada. Kebenaran Allah saja. Jadi apa yang kita lakukan, kita tabur, itulah nanti yang akan kita tuai. Seharusnya orang menabur sesuatu yang baik, karena itulah panggilan supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Baik, kita masih punya waktu sampai 20.25. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, melengkapi penggalian Ibu Lomongga, atau mengangkat suatu pertanyaan, suatu frasa yang bisa kita diskusikan dari konteks kita malam ini, Habakuk 2 ayat 6-20. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Malam ini ada 19 peserta di sini ya, partisipan. Silakan. Saya melihat di sini ada siapa nih ya, anak-anak muda ya, ada Pak Saud juga, ada Jimmy ya, silakan. Ada Susi. Siapa yang memulai dulu? Waktu jalan terus. Jangan diam. Apa yang kita bisa dapatkan pembelajaran kalau kita tarik membuat Tuhan ini? Tentu selain yang tadi Ibu Lomongga kemukakan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. 2 poin tadi, tidak dendam dan apa itu namanya, melakukan sesuatu yang baik, hati-hati, jangan mendampur kejahatan, kita akan menuai celaka, kan begitu. Apa yang kira-kira kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita pada zaman ini nih? Silakan. Yakub, silakan. Biasanya Yakub suka tanya. Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Atau saya mau tanya kembali, tadi saya sudah sampaikan. Kenapa Tuhan menganggap mereka itu salah, berdosa? Kasdim itu membangun tadi rumah, tadi istilah Ibu Lomongga apa? Di ayat berapa tuh? Membangun bangunan tinggi ke atas sana, tetapi Tuhan menganggap mereka itu bersalah. Ada yang mau kasih pandangan? Silakan. Pak Ya. Heri, Ya. saya menangkapnya membangun rumah tinggi nggak salah. Dia bangun di atas dasar kekejaman, di atas darah. Itu yang salah.
Salah itu. Membangun rumah tinggi itu maksudnya supaya aman. Tinggi kan aman. Jadi kita berusaha untuk membangun tempat kita supaya aman, tapi dengan jalan melakukan tindakan-tindakan rela, yaitu. Ya. Apakah? Oke. Ada lagi Bu Lomongga? Kan membangun rumah harus atas dasar menurut Perjanjian baru. Salomo di kabupaten rumah, sia-sialah orang yang memban. Iya. Nah, saya coba mau kembangkan lagi sedikit. Apakah itu membangun di atas penderitaan orang, di atas pengorbanan orang lain, itu termasuk juga misalnya uang yang dihasilkan adalah uang dari perbuatan yang dia dapatkan dengan cara tidak benar. Kalau dia berdagang sebagai seorang pedagang yang menerapkan gaya dagang, prinsip dagang seperti orang dunia, kecurangan dan lain sebagainya. Kalau seorang pebisnis, ya dia melakukan kecurangan-kecurangan, atau dia sebagai seorang pegawai dia melakukan suatu tindakan korupsi dan lain sebagainya. Apakah juga termasuk hal-hal seperti itu, Ibu Lomongga, atau siapa aja, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin menanggapi? Saya kira termasuk juga, Pak. Ya, termasuk ya. Gimana yang lain? Ada yang mau tanggapin lagi? Kalau begitu, itu ya Bu ya, tidak berlaku hanya untuk Kasdim dong. Dalam hal ini orang dunia. Tapi itu berlaku juga dengan Yehuda. Termasuk kalau kita sekarang, Yehuda kita sekarang adalah kita orang Kristen yang berlabelkan Kristen, orang gereja. Juga termasuk dalam hal itu juga dong, bukan? Iya, termasuk. Makanya ini nyanyian ini sebetulnya bukan hanya untuk Kasdim, untuk Yehuda, dan untuk kita juga. Good, ya. Jadi harus hati-hati ya. Label Kristen nggak jaminan ya. Iya. Harus hati-hati. Silakan komen. Ada Pak Saud itu mic-nya udah dinyalakan. Silakan Pak Saud. Sebaiknya yang lain dulu nih, yang muda-muda. Nanti saya mau partisipasi. Sekarang juga nggak apa-apa Pak Saud. Yang takut muda terlalu sama yang senior dibilang. Takut terlalu ini nanti apa? Enggak, yang sekarang paling saya merespon yang pertanyaan atau pernyataan tadi tentang Habakuk 2 ayat 12 ya. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sebenarnya bangsa Israel ini menjadi korban ketika mereka dijadikan budak di Mesir. Ya, kalau kita lihat film The Ten Commandments dan juga terlebih di Alkitab kita baca bagaimana di atas darah bangsa Israel kota itu dibangun, mereka tidak diberi upah, ya, itu ketidakadilan. Tapi mereka jadi pelaku, jadi korban. Sebenarnya itu gambaran ya, sebenarnya mereka jadi korban. Menarik sih sebenarnya. Itu dulu Pak Heri, mungkin ada yang lain nanti kalau ada kesempatan saya mau. Tapi Pak Saud nggak boleh berhenti dulu. Saya mau lanjutkan ini nih supaya Pak Saud ngomong lagi. Jadi ini gambaran tentang Mesir, bangsa Israel ketika di Mesir. Enggak, sebenarnya itu artinya bangsa Israel alami itu sendiri ketika dia di Mesir. Ketika dia di Mesir, mereka menjadi korban ya. Nah, ini terulang lagi
sekarang juga jadi korban kan? Ya, tapi gambaran yang di dalam Habakuk 2 ayat 12 itu adalah bangsa Kasdim ini kan penakluk dan dia dirikan ke banyak bangsa. Kalau menurut saya dalam hal ini bukan bangsa Israel. Tapi Habakuk ini memberikan ini kitab puisi ya, dia memberikan satu pernyataan dalam pimpinan roh ya, dalam pimpinan Tuhan tentang bangsa Kasdim ini. Begitu Pak Heri. Gimana yang lain? Ini Habakuk jumpa sendiri sama Tuhan loh, kasih penglihatan. Iya. Iya kan? Bu Yemima mau komentar tuh kelihatannya. Silakan. Pak Saud. Ya, kalau saya melihat ya yang menyambung dari Pak Saud itu, ya ini kan dari ayat 6 ini sampai 20 masih sambungan dari jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Habakuk ya, yang mengatakan Tuhan seolah-olah dia melihat orang fasik ini yang dijadikan Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan nyatakan melalui Nabi Habakuk, bahwa sejatinya apa yang mereka telah lakukan, ya mungkin di pasal pertama memang saat itu bangsa Israel yang dihukum melalui bangsa Kasdim ini. Dan di dalam pasal yang kedua ini merupakan apa yang Tuhan nyatakan kepada Habakuk sebagai hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Kasdim yang telah menaklukkan bangsa Yehuda itu. Sehingga di dalam ayat 6 sampai 20 ini merupakan suatu ungkapan celaka ya. Kalau kita melihat ada 5 kata celaka, tadi Bu Romo sudah menjelaskan. Tetapi kalau saya melihat, kalau kita mengikuti di Sabda ya dia menggabungkan antara celaka pertama dengan celaka kedua itu mengacu kepada masalah praktek-praktek ekonomi, ya, yang mana ada istilah menggaruk dan mengambil laba dan lain sebagainya. Ya, di situ menekankan bagaimana orang-orang kaya yang menetapkan bunga yang sangat tinggi sehingga orang-orang miskin tidak bisa lepas dari jerat hutang. Dan dengan demikian orang kaya membangun kekayaan mereka dengan cara-cara yang curang. Ya, kalau kita melihat bahwa ya bangsa Kasdim ini sebagai bangsa yang berkuasa, ya di mana pada zaman itu sebagai bangsa yang berkuasa itulah pasti akan menjara bangsa yang dijajah. Dan bukan hanya menjajah, setelah mereka berkuasa, pasti mereka juga akan menekan orang-orang yang telah dijajah itu, sehingga mereka tetap berkuasa, secara khusus dalam hal perekonomian. Kemudian, celaka yang ketiga, itu ya termasuk dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, itu merupakan kecaman terhadap kerja paksa yang memperlakukan manusia dengan tidak sewajarnya. Ya, menyuruh manusia atau orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya saat itu, dalam hal ini ya Kasdim sebagai orang yang berkuasa, yang memperlakukan bangsa-bangsa lain sebagai orang jajahannya untuk melakukan kerja paksa, khususnya di dalam membangun kota mereka. Dan ya gambaran seperti yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap Israel, ya sampai ya mereka tidak pernah tidak dibiarkan berhenti bekerja sebelum berhasil apa yang diinginkan oleh penguasanya saat itu, sehingga ya benar-benar sebagai budak tidak punya kebebasan dalam hal itu. Sehingga dalam bagian ini ya ayat yang ke-12 ini merupakan suatu kecaman terhadap kerja paksa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa saat itu. Dan saya pikir bukan hanya di zaman Kasdim ini, ya kita juga masih mengalami, bahkan melihat di tengah-tengah bangsa kita, ya orang yang berkuasa yaitu yang yang menindas orang yang di bawahnya. Kemudian yang keempat, celaka yang keempat itu ditujukan kepada para pemimpin yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka menghabiskan uang atau dan menyalahgunakan kekuasaan mereka ya dengan menghabiskan harta kekayaan yang mereka miliki untuk hal-hal yang tidak benar. Mereka melakukan seks bebas dan juga minuman-minuman keras. Sementara orang-orang atau rakyat yang ada di bawahnya itu yang mereka pimpin hidup di dalam kesengsaraan. Ya,
itulah yang dilakukan oleh bangsa Kasdim, dan bukan hanya bangsa Kasdim gambaran dalam hal ini, tetapi juga bangsa-bangsa lain yang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Kemudian yang celaka yang kelima, ayat yang ke-19 ya, itu mengungkapkan tentang penyembahan berhala terhadap ya bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Kasdim di dalamnya. Mereka menjadikan uang, kekuasaan, bahkan keamanan negara mereka sebagai dewa mereka. Mereka anggap bahwa ya itulah yang paling berkuasa bagi mereka. Sehingga ya mereka dijadikan itu sebagai suatu pusat pemujaan mereka ya, dengan mengabaikan dengan melupakan bahwa di atas mereka, di atas apa yang mereka miliki, ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam bagian ini Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan memang kasih, tetapi Tuhan juga adil. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu yang salah, yang keliru, pasti Tuhan akan menyatakan keadilannya, yaitu melalui hukuman yang ada. Oleh karena itu, yang saya belajar dalam bagian ini bahwa ya ketika kita mengalami suatu penderitaan, mungkin tekanan atau masalah, persoalan, sekalipun mungkin kita di posisi yang benar, percayalah itu tidak akan selamanya, akan ada masanya, bahwa Tuhan juga akan menyatakan keadilannya. Kemudian yang kedua, ya kalau kita mungkin memiliki kekuasaan, jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan kita, karena di atas kekuasaan yang kita miliki ada pribadi yang lebih berkuasa, dan waktunya akan dinyatakan keadilan Tuhan itu. Baik orang yang melakukan yang jahat maupun melakukan yang benar, sama-sama Tuhan akan menyatakan upahnya atau imbalannya terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita baik, ya jangan kita juga terlalu berbangga diri dengan kebaikan yang kita miliki. Kalau kita memiliki posisi atau kekuasaan, jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan, karena ya tadi saya katakan bahwa di atas semua kekuasaan, kehebatan, kelebihan yang kita miliki, ada pribadi yang lebih berkuasa yang mengatur hidup kita, yaitu Tuhan. Yaitu yang saya dapatkan dalam bagian ini, Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Bu Yemima. Waduh, semakin kaya, semakin melengkapi kita. Teman-teman sudah dengarkan apakah ada celah-celah yang disampaikan tadi yang mau diangkat sebagai topik diskusi baru, atau mau menambahkan apa yang sudah tadi Ibu Yemima sampaikan. Jadi kalau Ibu Yemima tadi katakan penerapannya dia pribadi ya, soal bertindak adil ketika berhasil, kita jangan sebagai seorang pemimpin atau penguasa, Tuhan kasih kepercayaan, jangan kita bertindak semena-mena, kan seperti itu. Ya, ini bisa kita terapkan juga dari sisi-sisi lain. Misalkan katakan sebagai seorang atasan ya, kita juga tidak boleh bertindak semena-mena terhadap bawahan. Kalau waktu itu Rasul Paulus menasihati bagaimana seorang tuan terhadap seorang hamba ya, seorang hamba yang harus setia, bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan ya, sebagai seorang karyawan bersungguh-sungguh seperti untuk Tuhan bekerja, bukan untuk manusia. Sebaliknya Tuhan juga menuntut penghakiman. Tuhan tidak pandang bulu dikatakan ya, tetapi Tuhan akan menghakimi. Tuhan yang di dunia ini ya bertindak semena-mena seperti itu. Baik, masih ada waktu sekitar 11 menit. Kita bisa mendiskusikan. Kasdim ini sudah bertindak seperti dialah menjadi dewa, dialah sebagai Tuhan. Suka-sukanya dia bikin aturan main suka-sukanya. Kejam, tamak, dari gambaran-gambaran yang Ibu Yemima sampaikan ya. Mereka tamak, kejam, ya suka. Ya pokoknya bertindak semena-mena lah. Dan tidak percaya akan Tuhan. Mereka lah Tuhan atas Tuhannya sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang waktu tinggal 10 menit. Saya mau manfaatkan nih untuk semua kita berpartisipasi nih
Jadi mari bukalah kamera kita semua ya. Supaya saya mau lihat wajah-wajah yang manis dan ganteng adik-adik semua. Supaya saya bisa memanfaatkan dengan apa anugerah penunjukan ya Pak Saudi. Ayo Susi, mana Susi? Kasih komenmu mana? Saya mau dengar. Halo Susi. Tampakkan wajahmu. Tadi ada Susi kan ya? Hilang ya sekarang? Mungkin jaringannya Pak. Oh, oke. Belakangnya agak susah jaringannya. Oke. Yakub sudah ada Yakub? Marli, ya Marli sudah buka mic-nya. Marli mau ngomong, Marliana? Masih ada 9 menit nih sebelum saya serahkan ke Pak Netson. Pak, izin Pak. Ya, mantap. Jim, silakan Jim. Iya Pak, dari tadi kan nih kasih Hasdim kayaknya terpojok gitu dia ya. Dihantam bulu mongga, disepak kayak Mima gitu ya. Dijorok-jorokin sama Pak Heri gitu ya kan. Saya sebagai tim Hasdim kurang terima juga gitu ya. Coba kita buka sekarang. Kita buka Yeremia 25. Ya. Ayat. Sebentar. Yeremia 25 ayat 9. Ayo Pak, coba baca Pak. Sebagai tim yang menjorok-jorokkan Kasdim dan Babel. Saya bacakan ya untuk Jimmy dan teman-teman. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran, suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Sekarang Yeremia 27. Yeremia 27 ayat 6. Saya bacakan lagi ya, biar cepat ya. Boleh. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Iya, yang saya mau angkat adalah Allah sendiri yang menyebut Nebukadnezar, Raja Babel, orang Kasdim itu sebagai hambaku. Gitu ya. Ini adalah penggelaran yang luar biasa. Dalam catatan saya, tokoh Alkitab itu enggak lebih dari 5 orang yang mendapat gelar hambaku yang Allah sendiri sebut gitu. Kalau sekarang kan ngaku-ngaku mah banyak gitu kan. Oh, saya hambanya Tuhan, hambanya Tuhan. Ada Abraham, Tuhan sendiri bilang hambaku Abraham. Lalu ada Musa, hambaku Musa. Lalu sini satu lagi, si Nebu ini gitu. Artinya kalau menurut saya ya Pak ya, beda pendapat dikit boleh kan ya? Boleh, sangat boleh. Biar bisa ada pembatasan. Iya, dari dulu saya selalu tim yang bersebangan dengan ini Pak. Artinya Habakuk 2 ini ketika disebut kepada penindas, saya menyatakan bahwa ini bukan saja kepada si Babelnya, tetapi kenapa? Kalau itu hanya kepada si Babelnya, jauh dari kata nanti terpenuhi kalimat-kalimat itu. Karena Babel itu dikalahkan sama siapa? Babel dikalahkan sama
Persia, ya kan, yang mengalahkan itu nanti Koresi lalu punya anak Darius gitu kan. Lalu apakah Israel nanti bisa mengalahkan Koresi? Kagak juga gitu kan. Ezra kirim surat kepada Darius bales. Lalu Raja Darius nolongin Daniel di gua singa, lalu bilang siapa yang menyebut Allahnya Daniel adalah tidak boleh dibantai gitu ya. Ada sejarah-sejarah, fakta-fakta sejarah itu ada dan terungkap di Ezra, di Nehemia gitu kan, itu ada. Artinya tidak melulu, saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah ketika disematkan kepada orang Babel, tapi tidak melulu ke situ. Karena kalau kita dari awal nih kita baca, Habakuk itu kan mengawalinya dengan dia sebel. Ada orang jahat makin kaya, ada orang benar makin benar, betul gak? Ya. Habakuk betul kan? Dia kan pertama kan kegelisahan hatinya dia itu yang dibahas, gitu kan? Nah itulah dijawab dengan Tuhan. Oh ya nanti saya tabok mereka, kata Tuhan gitu kan? Oh iya, siapa yang tabok? Yang nabok? Habakuk pikir, bangsa yang baik atau orang yang baik atau bagaimana? Ternyata yang nabok Nebukadnezar. Nah, waktu di penghukuman ini, maka Allah, kalau saya mentafsirkan bahwa pasal 2 ini bukan selalu kepada penghukuman kepada si Babel, tetapi jauh lebih penting itu adalah ini hukuman kepada orang Israelnya sendiri. Orang Yehuda. Orang Yehudanya sendiri. Nah, karena 4 menit, 3 menit lagi, saya mau tanya, Jim. Iya. Singkat aja. Jadi, penindas-penindas yang dimaksudkan di perikop itu, siapa yang ditindas Tuhan? Bukan Kasdim. Kasdim termasuk, yes. Tetapi tidak hanya itu, di atasnya juga adalah Kasdim. Terus? Kedua adalah raja-raja Israel. Raja-raja Yehuda. Anak-anak dari Yosia. Termasuk nggak umat Tuhan selain raja? Termasuk. Oke, setuju. Gitu. Ada lagi? Dan juga yang itu yang tadi yang dan silakalah yang ngasih riba, karena begini logikanya kan, orang Kastimnya belum datang, kapan dikasih riba? Dan ketika penjajah datang kan ada riba gitu kan, yang ada gue kasih kamu pajak. Yang memberikan riba itu siapa? Bangsa sendiri. Oke. Ada lagi? Sorry nih, gue mesti. Betul, setuju Pak. Artinya yang saya mau tekanin gini Pak. Yang saya mau tekanin begini. Kebagian. Yang saya mau tekanin begini. Yang saya mau tekanin gini. Jangan kita selalu berasumsi, oh ya kita umat Tuhan, nanti dihajar, ada orang lain menghajar kita, Tuhan akan hajar dia. Belum tentu. Betul. Belum tentu gitu kan. Ada yang setuju nggak? Ada yang setuju nggak? Bahwa memang kalau Tuhan izinin itu Pak, itu yang, karena saya takut kalau dari tadi yang ketangkap itu mungkin tanpa teman-teman nggak kesana gitu. Tapi yang takut tertangkap itu, saya umat Tuhan disakiti sama orang lain, nanti Tuhan balas loh. Padahal belum tentu juga kata Tuhan, emang gue mau balas lu yang badung gitu kan. Iya. Gitu sih, Pak. Thank you Pak. Thank you Jim. Poin tambahan lagi mengingatkan kita. Jadi kalau lu berduka, lu dianiaya, jangan langsung bilang kau benar. Bisa aja teraniayamu karena kesalahanmu. Kalau kesalahanmu, jangan minta Tuhan balaskan musuhmu. Kan gitu kira-kira. Betul, ada yang berbantahan nggak dengan itu? Setuju. Deal, saya di sini. Kagak ada yang bantah ya. Oke, kita sepakat itu. Saya juga setuju. Tadi juga ada poin sebenarnya agak sedikit Liu Jimmy nggak dengar kali. Entah diskusi saya sama Ibu Yemima atau sama Ibu Lomongga juga ada satu poin bahwa itu nubuat hukuman bukan cuma untuk Kasdim, tetapi untuk Yehuda juga. Betul? Oke. Kalau ada lagi 1 menit, Pak Saud, silakan. Saya masih sebelum serahkan ke Pak Netson. Pak Heri, sebenarnya pernyataan saya pun juga pasti akan menjawab apa yang Jimmy tadi sampaikan. Namun jujur memakan waktu. Saya pikir mungkin yang lain saja. Baik. Karena udah nggak ada, Pak Saud. Udah nggak ada. Ya, makan waktu soalnya. Baik. Aku baik. Makan Terima kasih. Overtime, ya. Oke.
saya akan serahkan ke Pak Netson ya, apa yang tadi diskusi kita panjang lebar ternyata kurang. Saya merasa sedikit yang berpartisipasi, tapi ternyata waktu kita kurang juga. Nah, jadi saya simpulkanlah sedikit apa yang kita tadi diskusikan itu semua. Sebenarnya gambaran bahwa Tuhan sekali lagi berdaulat penuh atas hidup manusia, baik orang percaya pun enggak. Buat orang yang tidak percaya, kamu kalau tidak anggap Tuhan, kamu pasti akan seperti rumput kering akan tertib dan habis. Jangan sombong. Segala tindakan kamu berkuasa itu kan habis. Untuk orang percaya, jangan pede. Jangan berlebihan. Kamu jangan pikir kamu selalu benar. Jangan-jangan kamu bertindak salah. Seperti tadi sudah dikemukakan. Kalau kamu dianiaya, kalau kamu terpuruk, kalau kamu salah, kamu jatuh, itu bisa saja koreksi buat dirimu, bisa saja karena dosamu, bukan orang lain. Terima kasih, Pak Netson, silakan. Terima kasih, Pak Heri, Bapak Ibu semua. Ya, saya memang lebih senang autokritik terhadap kita sebagai orang percaya. Ya, untuk memahami bagian demi bagian di dalam Alkitab itu, percuma memang kadang kita membicarakan orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Tuhan, memang pada akhirnya Tuhan bertindak atas mereka. Tetapi ketika kita membaca, merenungkan firman, saya lebih suka melihat kepada diri saya, mengintrospeksi diri saya. Wah, jangan-jangan saya gitu ya. Jangan lupa bahwa memang Yehuda ini adalah bangsa atau Israel ini bangsa yang bebal. Kenapa sampai mereka dihukum oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan ke Babel? Jangan lupa bahwa Habakuk melihat kejahatan mereka yang begitu merajalela, pemimpin mereka, raja-raja yang kemudian setelah Yosia begitu jahatnya dan bahkan membangun kembali suatu penyembahan berhala. Sehingga kita tidak bisa hanya melihat sekedar, wah ini bangsa Kasdim, betul bangsa Kasdim pun akan dihukum oleh Allah. Tapi jangan melupakan untuk kejahatan yang telah dilakukan oleh umat Tuhan sebagai pemicu. Ya, pemicu dalam tanda kutip kenapa Tuhan begitu mendisiplin mereka sehingga memakai bangsa yang begitu lebih jahat daripada mereka untuk melakukan atau untuk menindas, mendisiplin umatnya. Ya, sampai Habakuk pun tercengang, wah kok bangsa yang lebih jahat sih, yang lebih garang, yang lebih galak yang dipakai untuk menghukum umat Yehuda. Ya, kita sudah bahas tentang orang yang dibenarkan oleh imannya dan akan hidup. Ini salah satu terjemahan lainnya. Orang benar akan hidup oleh iman, tapi juga terjemahan lain mengatakan orang yang dibenarkan oleh Allah, oleh imannya kepada Allah akan hidup. Itu sudah kita bahas. Hukuman Allah atas para pembuat kejahatan, sehingga tidak hanya sekedar Kasdim, tapi saya lebih cenderung bahwa hukuman Allah itu kepada siapapun yang melakukan kejahatan, sehingga Allah tidak mentoleransi yang namanya kejahatan, termasuk ketika umatnya sekalipun melakukan kejahatan, Allah tidak tolerir dengan kejahatan, akan ada konsekuensinya. Ya, tentu dalam konteks pasal yang kedua ini ya, Habakuk dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan ya memang Kasdim salah satunya, tetapi jangan lupa bahwa para pembuat kejahatan pun akan dihukum oleh Allah. Ya, saya tidak bahas lagi ini celakalah atau binasalah dalam konteks ini hukuman atas Kasdim. L.A.I.M terjemahkan. Nah, di dalam akhir pasal yang kedua, maka kembali titik terang yang seperti saya katakan bahwa tentang pengajaran iman, dinamika iman Habakuk, di mana iman mulai menggenggam solusi. Ada solusi yang terlihat jelas kenapa Tuhan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya, untuk menghukum Yehuda. Ya, penghakiman Tuhan melalui sang nabi. Ya, jadi jelas. Nabi dipakai oleh Allah untuk menyatakan suatu penghakiman terhadap orang yang jahat, terhadap pembuat kejahatan. Termasuk ketika bangsanya berbuat jahat, maka Nabi pun dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa kamu akan dihukum. Ketika beberapa Nabi menyatakan bahwa Israel akan dibuang selama 70 tahun, itu pun bagian dari satu suara kenabian yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan satu penghukuman. Ya. Jadi bagian ini bagian kesengsaraan, ya, kemudian membentuk unit sastra yang berbeda tadi sudah disinggung. Karena itu penghakiman kenabian disajikan di sini dalam sebuah lagu, satu lagu, ya boleh dikatakan lagu ejekan. Lagu ejekan dalam bentuk satu puisi, dalam bentuk satu nyanyian yang mengolok-olok satu kemudian dan juga tentu menyatakan satu kekalahan. Kekalahan siapa? Kekalahan orang yang jahat. Orang yang jahat, orang yang kemudian melakukan berbagai macam dosa.
Ya, oleh sebab itu di bagian ini maka Tuhan kembali meyakinkan Habakuk dengan satu jawaban ketika Habakuk mempertanyakan, hak Kasim yang dipakai oleh Tuhan. Jadi dengan demikian bahwa ya kenapa Tuhan ingin menyatakan kepada Habakuk bahwa dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang jahat, orang yang sombong, orang yang melakukan dosa, entah itu umatnya, termasuk Kasim sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, yang telah menjarah juga banyak bangsa. Ya, oleh sebab itu, maka orang sombong akan dihukum. Ya, orang sombong itu bicara penguasa-penguasa dalam konteks Israel, maka penguasa raja-raja Israel, imam-imam pun dalam konteks perjanjian lama ketika mereka kompromi dengan kejahatan, melakukan kejahatan, ya, mereka pun dipandang sebagai orang yang angkuh, yang sombong di hadapan Allah. Nah, Tuhan berjanji pada orang Babylon, pada orang Kasim, bahwa sama seperti mereka menjarah banyak bangsa, demikian pula suatu hari orang akan menjarah mereka. Ya, sebelum mereka menjarah satu bangsa, kenapa Yehuda pun sudah saling menjajah, menjarah satu sama lain. Para penguasa, para pemimpin agama, para pemimpin kerajaan yang tidak benar di hadapan Tuhan pun menindas umatnya sendiri, menindas rakyatnya sendiri, dan bahkan menjerit, bukan? Kalau kita membaca sejarah perjanjian lama, kita banyak mendapatkan itu. Ya, demikian juga dengan bangsa yang tidak mengenal Allah yang kemudian nanti menjarah bangsa atau menjarah umat Tuhan. Jadi orang Babylon adalah contoh salah satu. Ini contoh salah satu aja, ya tentu banyak sekali dari kesombongan yang mendatangkan mereka yang kemudian dinyatakan benar oleh iman. Ya, Habakuk salah satunya tentu sebagai orang benar yang dipandang sosok sebagai orang benar dalam konteks ini adalah seorang Nabi Habakuk. Karena Yehuda pada prinsipnya umat pada waktu itu sudah bobrok semua dan pemimpin-pemimpin juga bobrok semua. Tetapi Habakuk sebagai satu pribadi yang merepresentasikan orang yang benar begitu hidup oleh karena percayanya di hadapan Tuhan. Ya, Habakuk dapat dihibur dengan kenyataan bahwa Tuhan akan berurusan dengan mereka. Berurusan dengan orang Yehuda yang jahat sehingga dia akan menghukum mereka, tapi juga berurusan dengan Kasim yang jahat. Ya. Sehingga nilai langsung dari kata-kata itu adalah Habakuk mengetahui bahwa pekerjaan Tuhan atas orang Kasim tidak berarti, ini salah satu kutipan saya dari Morgan, kekuatan permanen dari orang-orang jahat. Artinya bahwa orang jahat, orang yang berkuasa, orang lalim, tidak akan jaya dengan kelaliman mereka. Di sini bahwa kita melihat satu otoritas Allah, kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kecaman, kutukan, atau ucapan celaka, ya, ucapan binasa, kalau dalam terjemahan aslinya juga. Orang-orang yang merampas hak orang lain. Ya, binasalah, celakalah orang yang merampas hak orang lain. Itu bukan hanya sekedar bangsa Kasim, tapi juga orang-orang yang sebetulnya umat sendiri pun yang merampas, menjara ya hak sesama mereka sebetulnya, maka Tuhan pun melihat mereka adalah orang yang layak dihukum. Kalau kita kembali ke perjanjian baru, melihat misalnya di dalam pasal 23, Yesus mengecam orang-orang Farisi ahli Taurat, bukan? Orang Yahudi yang notabene-nya orang yang beragama gitu ya. Nah, kemudian kenapa mereka, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang merampas ini? Mereka menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, apa yang bukan kepunyaannya, mereka ambil, mereka kumpulkan, mereka garuk. Garuk itu ibarat orang yang menggunakan cakar ya. Kalau dalam istilah pertanian juga orang yang menggunakan cakar rumput lalu menggaruk bagi diri mereka apa yang bukan hak milik mereka, apa yang bukan kepunyaan mereka, lalu mereka muati diri mereka dengan barang gadaian. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Lomongga salah satu, misalnya ada yang mengatakan bahwa ya memang Yehuda ini tergadai, digadaikan dalam pengertian bahwa ya Tuhan yang memang membuat mereka, atau dalam bahasa hakim-hakim pasal yang ketiga, Tuhan menjual mereka, umatnya sendiri. Ya, karena nanti memang akhirnya ditebus oleh Allah sendiri juga. Dan tentu mereka yang melakukan perampasan hak terhadap orang lain merampas dengan satu kekerasan, merampas dengan satu pembunuhan, merampas dengan satu penumpahan darah, tidak mengenal ampun. Ya, apakah mereka dibiarkan terus demikian? Tidak. Habakuk sendiri kemudian menyatakan bahwa dalam bagian kita baca tidak. Ada pembalasan yang akan Tuhan berikan. Mereka yang menerima hal yang sama, melakukan pemerasan, mereka akan menerima hal yang sama dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena itu kita mesti sebagai orang percaya tetap hidup
mawas diri, gitu ya. Jangan sampai kita anak raja, kita anak Tuhan, kita terhindar dari sesuatu yang Tuhan hukum atas kita. Kalau kita bejat, kalau kita rusak, kalau kita berdosa, ya memang sudah selayaknya kita dibentuk, diproses, dan dimurnikan oleh Allah. Ya, saya pikir bahwa itu penting untuk bagian ini. Sehingga kemudian kecaman atau kutukan, ucapan celaka, atau ucapan kebinasaan pada orang-orang yang serakah. Ya, tadi bicara orang yang kemudian menindas, memeras, ya. Tapi juga orang yang serakah. Orang yang serakah berusaha membangun keamanan diri mereka. Sehingga apa? Mereka menjadi celah bagi diri mereka. Waktu mereka membangun, orang yang serakah ini mengingini keuntungan yang jahat bagi rumahnya. Dikatakan Tuhan berbicara kepada orang-orang yang serakah dan mengatakan kepada mereka bahwa ya, dia sudah siap untuk suatu penghakiman, menghakimi mereka. Dan orang serakah itu melakukan yang kemudian bagi mereka hal yang terbaik menurut mereka untuk melindungi dirinya. Menempatkan sarang di tempat yang tinggi. Membangun tempat pengaman di tempat yang tinggi, bukan saja menunjukkan suatu tembok yang tinggi, karena itu biasa memang raja-raja masing-masing membangun tembok pada waktu itu. Tetapi memposisikan diri mereka sebagai orang atau sebagai kerajaan yang tidak akan pernah hancur. Sehingga mereka berpikir bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan mereka. Ya, namun semua pertahanan mereka sebaik apapun dan sekuat apapun, setinggi apapun, pada akhirnya akan hancur dan rontok. Sia-sia. Itu yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Orang serakah membuat dosa bagi diri mereka sendiri. Waktu mereka melakukan keserakahan, mereka pikir bahwa mereka mendapatkan banyak hal. Tetapi pada akhirnya sebetulnya mereka sedang membuat diri mereka sedang dipermalukan dengan dosa mereka. Ya, itu sebetulnya kalau dalam konteks zaman sekarang juga biasa ya. Ya, engkau berdosa terhadap jiwamu sendiri. Ya, orang yang serakah hanya memikirkan keuntungan, tapi akhirnya kehilangan jiwanya. Yang dipikirkan keuntungan dan keuntungan itu bukan untuk kemudian bagi orang, tetapi justru bagi diri mereka sendiri. Saya pikir juga kita masih harus hati-hati, mawas diri dalam berbagai hal kehidupan, banyak hal kemudian kita pikir bahwa kita lebih utama, kita menjadi prioritas dan sebagainya. Tetapi kemudian Tuhan mengingatkan kita, ya, kejahatan, serakah mereka akan terungkap. Kenapa dan bagaimana terungkap? Karena batu-batu akan berteriak dari dinding. Ya, memang tadi sudah disinggung bagaimana orang Babel kemudian atau kerajaan pada waktu itu membangun. Mereka tidak hanya sekedar menjarah, merampas apa yang menjadi hak milik orang dalam bentuk uang dan sebagainya, tapi juga dalam bentuk kayu, dalam bentuk bahan bangunan yang mereka pergunakan untuk membangun rumah mereka yang indah. Mereka pun melakukan satu penjarahan. Ada satu keserakahan yang mereka miliki. Sehingga bicara di sini kemudian batu berteriak dinding. Siapa yang mengungkapkan kejahatan? Ya, kejahatan itu sendiri. Ya, jadi kejahatan, yang namanya kejahatan disembunyikan sedemikian rupa pun akan terungkap yang namanya kejahatan. Sehingga dikatakan berteriaklah dinding melawan kemudian keserakahan orang tersebut, gitu ya. Kalau ibarat ini bahasa kiasan, kalau benda mati saja bisa berteriak gitu, atas tindakan yang jahat, bahan bangunan saja bisa bertindak menyampaikan kepada para penindas bahwa engkau telah melakukan kejahatan. Ini suatu gambaran yang luar biasa, kiasan yang luar biasa yang dilakukan oleh Habakuk ya, tentang bagaimana kehidupan manusia yang begitu jahat. Jangan pernah pikir bahwa kita bisa menimbun satu kejahatan, kita menutup kejahatan yang ada. Ya, kecaman, kutukan terhadap orang yang kejam. Ya, orang yang kejam, mereka dikatakan membangun di atas pertumpahan darah, yes. Kekerasan, pembunuhan, membangun di atas ketidakadilan, dan mereka merasa bangga karena mereka bisa membangun. Sehingga di sini kemudian dinyatakan ya apa yang mereka anggap bahwa kemuliaan mereka, pekerjaan mereka, pada akhirnya Tuhan mengatakan satu kesia-siaan, seperti api, seperti berlelah-lelah untuk satu kesia-siaan. Di dalam bagian ini nyata dan dikatakan bahwa ya, ternyata bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan bahwa pengetahuan atau bumi penuh dengan satu pengetahuan akan kemuliaan Tuhan?
sebetulnya ini sudah banyak muncul dalam bagian-bagian kitab Perjanjian Lama. Tadi sudah disampaikan salah satunya Yesaya pasal yang ke-11 ayat 9, tetapi juga Yesaya ketika dipanggil oleh Tuhan pun menyatakan ini bahwa bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mazmur juga menyampaikan. Dan bahkan dalam Bilangan juga menyampaikan bagaimana hanya kemuliaan Tuhan, hanya pengetahuan akan Allah, dan pada akhirnya kerajaan-kerajaan dunia akan mengakui bahwa tidak ada kerajaan yang kokoh, yang kuat, yang layak untuk dimuliakan selain dari kerajaan Allah. Ya, dalam konteks pasal 11 ayat 9, ya, Yesaya tadi diangkat, itu bicara tentang raja damai konteksnya. Ya, jadi pada akhirnya bahwa betul seperti bahwa semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Ya, one day, mungkin sekarang bagi orang-orang tertentu, enggak, ya. Tapi pada akhirnya di penghakiman terakhir, pada akhirnya bahwa bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Jadi orang kejam, penuh dengan kekerasan, berpikir bahwa itu mungkin membuat mereka benar, sehingga mereka merasa bebas, menyalahgunakan orang lain untuk keuntungan mereka. Tentu saja sebagai koreksi dan teguran, Tuhan mengingatkan orang yang kejam, orang yang bengis, orang yang menindas. Ya, bicara penindasan dalam konteks zaman itu penindasan fisik. Jadi hati-hati, bicara penindasan pun bisa penindasan melalui pikiran. Penganiayaan kan dalam konteks ya orang pikir kan selalu bentuknya fisikal. Tetapi Alkitab bicara penganiayaan itu bisa bicara tentang suatu pembunuhan terhadap karakter orang. Karena bicara dosa bukan saja bicara tentang suatu fisikly. Orang dalam Perjanjian Lama berharap dan memandang bahwa dosa perzinahan hanya ketika melakukan hubungan seksual satu dengan yang lain. Tapi Kristus datang mengatakan, ketika engkau mengingini orang yang bukan istrimu, di dalam hatimu engkau melakukan seperti perzinahan. Dengan kata lain bahwa bicara penekanan, pembunuhan, penindasan, maka ya kita mesti betul-betul introspeksi, mawas diri. Ya. Saya kadang, mesti hati-hati gitu. Kadang kan kita, apalagi dengan sekarang dengan berbagai opini, dengan berbagai pendapat, orang bisa membunuh karakter satu dengan yang lain. Ya, dalam berbagai hal, termasuk misalnya entah dunia politik, dunia bisnis, dunia pelayanan, dunia keluarga dan sebagainya. Ya, kemudian jelas bahwa pada akhirnya penulis ini Habakuk mengatakan Tuhan mengingatkan orang yang kejam itu tentang kemenangan akhirnya tidak ada, bahwa Tuhan yang memenuhi bumi dengan kemuliaan. Yang memenuhi bumi bukan pengetahuan orang kejam, bukan kemuliaan orang yang kemudian bengis tadi, tetapi pengetahuan akan kemuliaan Allah sedikit lagi. Sehingga kecaman atau kutukan atau ucapan celaka, ucapan kebinasaan pada orang yang mabuk dan juga memabukkan sesamanya. Memang dalam konteks kerajaan pada waktu itu, pesta kemenangan selalu identik dengan satu pesta pora, entah kemabukan nanti bercampur dengan pesta, ya kalau menonton film atau menyaksikan misalnya beberapa film zaman kerajaan pada waktu itu, ya bukan hanya bicara tentang minuman keras, mabuk dan sebagainya, tetapi kemudian mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral lain. Ya, melakukan mereka di sini untuk melihat aurat, kemudian mereka bisa memperdaya, menindas gitu ya. Penguasa bisa menindas yang lemah sehingga memang tak berdaya. Bagaimana ketika orang sudah disuruh mabuk, sudah tidak sadar diri, sudah tidak tahu diri gitu ya. Ya, ini jangan jauh-jauh. Ya. Raja Daud pernah melakukannya bukan? Memberi minum ya. Kemudian mengumpulkan para pegawainya, salah satunya adalah suami dari Batseba misalnya ya. Bagaimana mereka mau dikelabui. Oleh sebab itu bukan hanya sekedar bicara orang kasih, tapi juga manusia sangat rentan sekali dengan hal-hal yang namanya kejahatan. Ya, merasa bangga, dan ini bagaimana kemudian ketika orang memperdaya melalui kemabukan. Anak Lot ya melakukan kompromi dengan sesama saudaranya, saudarinya ya untuk ya udah suruh
orang tua kita mabuk, sehingga kita melakukan kejahatan, bersetubuh dengan ayah kita, ya. Itu dilakukan anak lo, bukan. Ya. Nah, ini sesuatu yang kemudian terlalu banyak bagaimana kita melihat kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu hati-hati bahwa kita juga sebetulnya secara manusiawi kita punya potensi untuk melakukan hal itu. Jadi mereka merasa bangga, kenyang dengan kehormatan, berilah mereka melakukan dosa. Betapa bangganya, betapa senangnya, betapa terhormatnya kalau mereka bisa melihat, menyaksikan dosa, dan bahkan masuk ke dalam melakukan dosa. Zaman sekarang juga, kalau kita melihat orang sudah melakukan kesalahan, kayaknya nggak ada muka malu gitu ya. Kalau ditangkap KPK ya ada misalnya saja, bukannya merasa tertunduk dan tertegun dan malu, kadang merasa ini sesuatu yang biasa. Saya pikir bahwa bukan hanya bicara orang yang tidak mengenal Kristus, kadang orang di dalam konteks pelayanan, dalam konteks gereja, kita sebagai umat pun kadang merasa ya biasa-biasa aja, gitu ya. Saya nggak salah dan sebagainya itu ya. Dan ini hati-hati. Sehingga apa yang disampaikan di sini bahwa mabuk dengan keminuman bentuk pesta pora, kemenangan atas musuh, dan Tuhan akan menjadikan mereka aib, menjadikan mereka malu. Mereka akan dipenuhi dengan rasa malu, bukan kemuliaan, sehingga disinilah tangan Tuhan berbalik melawan mereka. Penghakiman Tuhan dinyatakan kepada mereka yang tidak tahu malu dengan dosa mereka, yang merasa bangga dengan dosa mereka. Termasuk ketika umat Tuhan merasa bangga dengan dosa mereka, gereja merasa bangga dengan dosa, dengan kesalahan yang ada. Hati, Tuhan bisa murka. Tuhan bisa menyatakan penghakimannya juga di sana. Mereka yang menjadikan samanya mabuk, pemabuk menyukai cawan mereka sendiri penuh dengan minuman. Sekarang Tuhan menjanjikan cawan bagi mereka, itu hukuman, murka Allah, penghakiman Allah atas pembalasan terhadap dosa mereka. Kecaman kutukan terhadap penyembah berhala. Berhala, patung sembahan terbuat dari kayu, batu yang kemudian dibungkus, dilapisi dengan emas atau perak yang sangat indah memang dilihat. Tapi penyembahnya berkata kepada kayu, kepada batu yang bisu, yang memang betul-betul tak berkarna, terjagalah, bangunlah. Patung sembahan dipandang sebagai guru, pengajar, pembimbing, dan penyembah berhala memperlakukan benda mati itu seolah-olah mereka memiliki kehidupan, seolah-olah mereka memiliki pikiran, seolah-olah mereka memiliki kecerdasan. Ya, jangan lupa, karena itu Allah buatan tangan manusia sangat kontras dengan Allah yang sejati. Ini yang mau Tuhan sampaikan melalui Nabi Habakuk. Tangan Allah buatan manusia dibuat kontras dengan Allah yang sejati, Allah yang disembah oleh Habakuk, Allah yang memberikan wahyu kepada Habakuk, Allah pencipta. Allah buatan tangan manusia disebut sebagai satu pembimbing, pengajar dusta, pengajar palsu. Beda dengan Allah yang sejati, yang memberikan firman kepada Habakuk adalah Allah yang maha bijak. Allah yang dibuat oleh tangan manusia, ilah-ilah itu adalah tidak ada nafas, hanya benda mati, hanya materi. Tidak demikian dengan Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang hidup, yang bertahta, dia tempat kudus, ya, di tempat bait, ya, sehingga bicara tempat juga buatan tangan manusia hanya ada di bumi. Ya, di tempat yang terhina, tapi Allah yang sejati, dia sumber hidup di tempat kudus. Karena itu kebodohan manusia, saya pikir ya, melakukan suatu penyembahan terhadap berhala, bicara penyembah terhadap berhala dalam konteks zaman itu, kemudian hati-hati juga. Ya, kita sebagai orang percaya bisa saja terjebak dalam satu penyembahan terhadap berhala. Berhala itu bicara tentang apa yang kita posisikan untuk mengganti Allah yang sejati. Ya, banyak hal, karena itu mesti harus hati-hati, ya. Dan itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Merenunglah di hadapan. Bersujud sembahlah, beribadahlah kepadanya. Tentu ketika melihat bagian ini, ya, melalui semuanya ini Habakuk, ya, intinya bahwa Habakuk tidak bisa mengerti mengapa Tuhan menghakimi bangsa yang berdosa, bangsa yang Yehuda yang jahat, dengan bangsa yang lebih berdosa, Babel. Namun Tuhan mengingatkan Habakuk tentang kebijaksanaan Tuhan sendiri, kekuatan Tuhan sendiri, dan kemenangan yang pada akhirnya adalah milik Tuhan sendiri, bukan milik siapa-siapa. Ya, Tuhan tahu bahwa Babel dipenuhi dengan orang sombong, serakah, kejam, pemabuk. Demikian juga sebetulnya dengan Yehuda yang jahat itu. Ya. Dan Tuhan tahu bagaimana menghadapi manusia-manusia yang jahat. Karena itu tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari
Tapi paling tidak ada beberapa hal yang saya tuliskan. Kita pelajari bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang tidak berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Yang nggak kompromi. Mau dia orang kafir, mau dia orang tidak mengenal Allah, termasuk kita umat yang menyebut diri umat Allah, kalau kita jahat pun. Allah tidak kompromi, dia akan mendisiplin kita. Dia akan mendidik kita. Dia akan membentuk kita. Ketika orang fasik, orang tidak percaya, seakan-akan lebih baik dalam waktu yang sementara, jangan iri pada orang yang demikian juga. Ketika mereka dalam waktu tertentu diizinkan oleh Tuhan untuk tampak lebih terlihat diberkati hidupnya. Jangan pernah merasa iri, jangan pernah merasa benci, jangan pernah merasa kemudian ingin menyingkirkan mereka dalam hal apapun, termasuk barangkali dalam dunia bisnis dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya. Ya, pada akhirnya bahwa kita dituntut untuk sabar menanti, menunggu waktunya Tuhan yang akan menyatakan keadilannya bagi siapapun. Ya, pesan bagi kita, jangan pernah berlaku curang dalam hal menjalankan kehidupan. Karena Allah tidak berkenan dengan sikap kecurangan, keserakahan, ketamakan, kekerasan, penindasan, dan sebagainya, ketidakadilan. Apapun bentuknya dosa, Allah tidak menyukai. Itulah pesan yang Habakuk ingin sampaikan. Terima kasih Pak Heri. Wah, waktu saya lewat 5 menit.